Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang pertama harus berKTP Bau-Bau. Kemudian yang kedua ada kartu keluarganya. Jadi satu kakak itu. Dan alhamdulillah kasusnya turun dibanding dengan tahun 2024. Dan 2024 itu lebih 20 kasus, sedangkan ini alhamdulillah sekitaran 18-19 kasus. Selamat pagi dari kawasan Limbaolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bau-Bau akan laksanakan operasi pangan murah selama 4 hari mulai Kamis 5 Maret 2026. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mencatat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Inilah Warta Kepton pagi, selengkapnya hari ini Rabu 4 Maret 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Sambut Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bau-Bau akan laksanakan operasi pangan murah selama 4 hari mulai Kamis 5 Maret 2026. Dinas Perdagangan mensubsidi sejumlah komoditi pokok dengan nilai minimal 100.000 per kepala keluarga. Selengkapnya Waude Nur Liani melaporkan. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Bau-Bau 2 pekan jelang Idul Fitri 1447 Hijriah akan menggelar operasi pangan murah atau OPM di kantor X Dinas Perdagangan Lama di Jalan R. Kartini nomor 13 Kelurahan Wale. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 4 hari mulai Kamis 5 Maret hingga Minggu 8 Maret 2026 dimulai pada pukul 9 hingga jam 2 siang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau Sormawati mengatakan operasi pangan murah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga pangan, memastikan ketersediaan bahan pokok atau BAPOK, serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan Bau-Bau juga mensubsidi sejumlah komoditi pokok dengan nilai minimal Rp100.000 per kepala keluarga. Yang pertama harus berKTP Bau-Bau. Kemudian yang kedua ada kartu keluarganya. Jadi satu kakak itu kita menyiapkan maksimal subsidi 100.000 untuk terserah beberapa produk kan seperti itu. Sormawati menambahkan yang wajib berbelanja di pasar murah adalah warga berKTP Bau-Bau. Masing-masing kepala keluarga diberi kesempatan sekali berbelanja. Jumlah pembelian dibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus beras subsidi, masyarakat hanya diperkenankan berbelanja satu merek. Pemerintah Kota Bau-Bau juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia serta sejumlah distributor seperti Bulog juga Hypermart. Adapun sejumlah komoditas yang disiapkan dalam operasi pasar murah ini antara lain beras premium merek anak beruang dengan harga Rp325.000 per 25 kg, beras Anoa ukuran 10 kg dengan harga Rp125.000, minyak goreng merek Bimoli 2 liter seharga Rp33.000, telur ayam Rp48.000 per rak, bawang merah Rp27.000 per kilogram, bawang putih Rp25.000 per kilogram, serta gula pasir Rp14.000 per kilogram. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mencatat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seluruh kasus pun telah tertangani 100% oleh Dinas Teknis dan UPTD PPA. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan alhamdulillah kasusnya turun dibanding dengan tahun 2024. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Buton Selatan Laode Herianto menyampaikan, pada tahun 2024 jumlah kasus tercatat lebih dari 20. Sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi sekitar 18 hingga 19 kasus. Seluruhnya telah didampingi dan ditangani 100% oleh Dinas Teknis bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Dan alhamdulillah kasusnya turun
dibanding dengan tahun 2024. Yang 2024 itu lebih 20 kasus, sedangkan ini alhamdulillah sekitaran 18 sampai 19 kasus saja, dan semuanya bisa didampingi dan ditangani oleh dinas teknis dalam hal Dinas Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh UPTD. Dari sisi sebaran wilayah, Laode Herianto menyebutkan kasus pada tahun 2025 relatif lebih merata. Jika tahun sebelumnya didominasi di wilayah kepulauan tertentu, tidak ada laporan kasus di Pulau Batu Atas. Sementara laporan masih ditemukan di Pulau Siompu dan Kadatua. Dalam upaya pencegahan dan penanganan di tahun 2025 yang lalu, pemerintah daerah juga mendapat dukungan anggaran dari Kementerian PPA sekira 400 juta rupiah. Namun realisasi penggunaan anggaran hanya sekira 60% saja yang disesuaikan dengan jumlah kasus yang ditangani. Hanya alhamdulillah di pulau terluarnya kita Batu Atas alhamdulillah tidak ada kasus, ya, tetapi di Pulau Siompu dan Pulau Kadatua ada. Kementerian itu memberikan support kepada kami, termasuk juga Bupati Buton Selatan. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami sudah diwanti-wanti Pak Bupati bahwa tahun ini harus kita meraih itu gelar itu tadi, Kabupaten Layak Anak, karena hampir dari 30% ini berhubungan dengan kekerasan anak. Herianto mengakui tantangan lain yang dihadapi adalah mendorong keberanian masyarakat untuk melapor. Dinas secara rutin melakukan sosialisasi di 7 kecamatan dengan menyasar sekolah, organisasi perempuan, organisasi pemuda, dan masyarakat umum. Pemerintah daerah berharap partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menekan angka kekerasan serta mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Armin, berharap kegiatan capaian pemberian informasi status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dapat menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Hal tersebut disampaikan Armin saat membuka kegiatan yang digelar di Aula Pancana kantor Bupati Buton Tengah pada Senin dan dihadiri para lurah serta kepala desa lingkup pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Dalam sambutannya, Armin juga mengungkapkan bahwa belakangan ini pemerintah daerah kerap menerima laporan masyarakat mengenai status BPJS yang tidak aktif sehingga berdampak pada terhambatnya akses pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait, di antaranya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau, Perwakilan Badan Pusat Statistik atau BPS, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah. Menurut Armin, kehadiran para narasumber diharapkan mampu memberikan penjelasan komprehensif terkait status kepesertaan JKN, faktor penyebab ketidakaktifan, hingga langkah-langkah yang harus ditempuh masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya. Kita ke berita yang terakhir. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bau-Bau membuka layanan pelaporan SPT tahunan setiap Sabtu dan Minggu selama bulan Maret 2026. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Bagi Anda yang belum sempat melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan karena terhimpit kesibukan kerja, kini tak ada lagi alasan untuk menunda. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau resmi membuka layanan pelaporan SPT tahunan setiap Sabtu dan Minggu, mulai pukul 8.00 hingga pukul 12 WITA. Kebijakan ini berlaku sejak pekan terakhir Februari hingga Maret penuh, kecuali saat libur Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau, Amrih Basuki Purnomo mengatakan, layanan Sabtu dan Minggu dibuka untuk memberi ruang bagi masyarakat yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan di hari kerja. Hari Sabtu, hari Minggu di bulan Maret, kecuali yang pas
libur hari raya, itu kami juga buka dari jam 8 sampai jam 12. Jadi sampai akhir Maret kami Sabtu Minggu buka. Ya dalam rangka kami memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya untuk yang pada hari kerja tidak bisa meninggalkan kantor, itu di hari libur kami layani supaya masyarakat bisa melaporkan SPT-nya dengan nyaman lah. Amri mengatakan batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi pada 31 Maret, khusus aparatur sipil negara, terdapat imbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar pelaporan dilakukan paling lambat 28 Februari. Kepala KPP Pratama Bau-Bau mengimbau wajib pajak memanfaatkan layanan akhir pekan ini untuk melaporkan SPT sebelum libur Lebaran. Sebab setelah masa libur berakhir, tersisa sekitar 5 hari saja sebelum tanggal 31 Maret. Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Bau-Bau, Mirta menambahkan, pihaknya juga akan melakukan layanan jemput bola di Kabupaten Wakatobi selama 4 hari, mulai 2-5 Maret 2026. Sebelumnya layanan serupa telah dilaksanakan di Kabupaten Buton Utara dengan 300-400 wajib pajak terlayani. Di Kabupaten Buton Tengah tercatat 90-100 wajib pajak per hari memanfaatkan layanan selama 2 hari pelaksanaan. Untuk wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat, wajib pajak bisa mendapatkan layanan asistensi pelaporan SPT tahunan melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Raha. Sedangkan Kabupaten Buton dan Buton Selatan bisa mengakses layanan di KPP Pratama Bau-Bau karena rentang jarak masih bisa dijangkau dengan waktu tempuh yang wajar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sambut Idul Fitri 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bau-Bau akan laksanakan operasi pangan murah selama 4 hari mulai Kamis 5 Maret 2026. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan mencatat penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wade Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.